Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan membahas materi mikrobiologi umum mengenai sterilisasi. Perlu kita ketahui bahwa sterilisasi adalah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, baik secara kimiawi maupun secara fisika. Adapun contoh sterilisasi secara kimiawi yaitu menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan sampel. Untuk mikrobiologi kesehatan itu sebelum mengambil spesimen dari penderita. Adapun contoh secara fisika yaitu dengan pemanasan kering menggunakan oven dengan temperatur itu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Adapun tata nama zat kimia, grasmisida ialah zat yang dapat membunuh kuman, bakterisida merupakan zat yang dapat membunuh bakteri, fungisida zat yang dapat membunuh jamur, virusida ialah zat yang dapat membunuh virus, sporosida ialah zat yang dapat membunuh spora. Dan tata nama zat kimia selanjutnya itu bakteriostatik, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri itu sendiri. Dan fungiostatik merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak membunuh jamur itu sendiri. Dan virostatik juga merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak membunuh virus tersebut. Dan perlu kita ketahui, desinfeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab. Contohnya itu cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Adapun desinfektan ialah zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Sedangkan antisepsis yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti menghapus kulit yang menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Sedangkan antiseptik ini merupakan zat yang digunakan untuk proses antisepsis, seperti penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Adapun ciri selanjutnya itu cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Yang pertama, pembersihan, mencuci alat-alat lab dengan air mengalir. Kemudian di mana mencuci tangan itu menggunakan sabun dan dibilas dengan air mengalir, contohnya sebelum makan. Yang kedua yaitu menggunakan sterilisasi dengan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang selanjutnya itu pendinginan, di mana ini pendinginan merupakan proses cara sterilisasi di mana suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Cara ini biasa digunakan untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Karena pada suhu rendah ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Treponema pallida. Dan lemari pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius ini dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Selanjutnya itu pemanasan. Pemanasan merupakan proses sterilisasi. Ada beberapa contohnya itu pemanasan basah, itu dengan menggunakan autoclave. Selanjutnya itu sterilisasi dengan cara merebus dan pasteurisasi. Dan ada juga pemanasan dengan cara kering, yaitu yang pertama pembakaran dengan menggunakan di mana pembakaran ini cara sterilisasi yang 100% efektif dan terbatas penggunaannya. Dan contoh pemanasan kering yaitu menggunakan oven. Untuk alat-alat dari gelas seperti tabung, botol, dan alat-alat dari katun
di mana menggunakan oven dengan pemanasan 170 derajat selama 1 jam atau 140 derajat selama 2 jam. Selanjutnya itu sterilisasi dengan pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba tersebut mati. Selanjutnya itu dengan sterilisasi dengan cara penyaringan. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang terhemolabil atau mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim atau antibiotik, sehingga kita perlu dilakukan penyaringan atau filtrasi. Baik, itulah tadi materi mengenai sterilisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.